Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundi Alvaros, NPM G1A023031 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa eh, dari materi Neural Network Architecture. Sini ada model neuron, kita labelkan dulu. Nah, di sini sudah saya labelkan ya. Jadi di A ini ada bobot atau weight, bisa kita labelkan W, yang mana bobot ini merupakan panah dari input P yang merepresentasikan seberapa kuat sinyal P dipertimbangkan. Lalu sini ada B ini merupakan bias. Nah, bias ini merupakan input dari angka konstan 1 yang memberi fleksibilitas posisi keputusan. Nah, lalu di sini ada C ini merupakan net input. Net input ini bisa kita analogikan juga dengan bisa kita labelkan juga dengan N sama dengan W kali P ditambah B, yang mana N ini merupakan angka mentah sebelum diproses fungsi aktivasi. Lalu D, nah D ini merupakan transfer function yang merupakan kotak fungsi yang mengubah N tadi menjadi bentuk output yang nantinya akan bermakna. Lalu E ini merupakan output. Jadi keluaran output ini nantinya F dalam kurung N. Nah, lalu di sini ada, nah, lalu jelaskan apa yang dimaksudkan dengan parameter W, bias, dan transfer function pada sebuah model neuron buatan tunggal. Lalu bagaimana ketiganya saling berinteraksi menghasilkan keluaran output A. Nah, jadi bayangkan ada seorang judge lomba memasak. Nah, weight ini adalah seberapa penting setiap kriteria penilaian. Misal, rasa bobotnya 0,6, lalu bobot penampilan 0,3, lalu bobot kebersihan itu 0,1. Nah, bahan masakan yang sama bisa menghasilkan nilai akhir yang berbeda tergantung bobotnya. Lalu ada bias. Nah, bias ini yaitu ekspektasi dasar. Jadi sebelum mencuci apapun, nah, itu ada ekspektasi dasarnya. Seperti kalau ada hakim yang sangat strict, biasnya mungkin negatif 2. Artinya makanan yang ditetapkan itu yang dinilaikan itu harus sangat bagus dulu, baru dikasih nilai positif. Nah, lalu ada hakim atau judge yang murah hati. Nah, biasanya kayak positif 2 atau positif lebih dari 1 lah. Masakan apapun sudah bagus menurut judge itu tersebut. Nah, lalu di sini ada transfer function. Nah, transfer function ini merupakan skema penilaiannya. Jadi apakah kita pakai sistem yang tegas, lolos atau tidak lolos seperti hard-lim, atau sistem berbasis nilai angka bebas seperti purelin, atau sistem probabilitas seperti log-seq. Nah, lalu interaksi ketiganya ini bakal seperti ini. Langkah pertama, kita bakal hitung langsung aja lah. Kita bakal hitung sinyal total. Itu sinyal totalnya net input sama dengan W kali P plus B. Yang mana W kali P ini itu input tertimbang plus B ini, bias ini ekspektasi dasar tadi.
Lalu yang kedua, kita buat keputusan seperti A sama dengan function dalam kurung n. Nah, ini merupakan hasil akhir sesuai skema penilaiannya tadi dari function ini tadi. Nah, ketiganya ini tidak bakal bisa dipisah. Mengapa? Karena bobot tanpa bias akan selalu paksa keputusan melewati titik nol. Lalu bias tanpa bobot itu tidak ada yang akan ditimbang. Lalu transfer function tanpa n yang benar, itu akan menghasilkan keputusan yang sangat acak. Nah, lalu yang kedua, jaringan saraf dapat menggunakan berbagai macam fungsi aktivasi seperti purelin, hardlin, dan loxig. Jelaskan mengapa kita memerlukan fungsi aktivasi nonlinear seperti loxig pada arsitektur multilayer dibandingkan dengan hanya menggunakan fungsi purelin di semua layer. Nah, kita analogikan seperti pabrik tanpa mesin spesial. Nah, bayangkan ada pabrik mainan dengan 5 ruangan, tapi setiap ruangan hanya boleh melakukan satu hal, memotong dengan gunting lurus. Jadi nggak peduli berapa banyak ruangan yang dilewati, hasilnya tetap potongan lurus. Jadi kita nggak bisa buat bentuk kurva atau lingkaran. Nah, fungsi nonlinear seperti logsik inilah eh, yang bisa membengkokkan, melengkungkan, dan membentuk pola yang tidak mungkin dilakukan dengan garis lurus saja. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, menerapkan geometric interpretation. Jadi di sini diberikan fungsi A sama dengan hard lim W kali P plus B. Nah, untuk W sama dengan 1 dan B sama dengan 0, itu fungsi A sama dengan hard lim W-nya 1 kali bobot, kali P plus bobotnya sama dengan 0, sama dengan hard lim P. Nah, decision boundary-nya ada saat N sama dengan 0, yaitu P sama dengan 0. Jadi grafik akan berbentuk tangga seperti ini, yang mana output 0 untuk input kurang dari 0. Artinya output sama dengan 0 untuk input lebih dari kurang dari 0, dan output sama dengan 1 untuk P lebih dari sama dengan 0. Maka bisa kita gambar grafiknya seperti ini. Ini output. Nah, jadi untuk input lebih dari sama dengan 0, itu outputnya bakal 1. Dan untuk input kurang dari 0, itu outputnya bakal 0. Seperti ini. Nah, jika B diubah atau bias diubah menjadi -1,
boundary baru itu ada di B, B plus B sama dengan 0. Jadi P sama dengan min B per W sama dengan min 1 min min 1 per 1 sama dengan 1. Nah, grafik grafiknya itu bakal berubah ke sini. Jadi seperti ini. Ini untuk bias jika bias min 1. Nah, dampaknya itu neuron menjadi lebih sulit diaktifkan. Jadi butuh input yang lebih besar. Nah, lalu yang keempat ini ada bandingkan arsitektur feed-forward network berlapis jamak atau multilayer dengan arsitektur recurrent network. Lalu analisis bagaimana keberadaan delay atau integrator pada recurrent network memengaruhi kemampuannya dalam memproses informasi berdimensi waktu atau time series. Jadi feed-forward multilayer ini memproses setiap input secara independen. Nah, jika kita beri data cuaca hari ini, jaringan akan memberikan prediksi, tapi dia tidak ingat cuaca kemarin atau minggu lalu. Nah, bayangkan aja seperti seorang dokter yang hanya boleh melihat hasil tes hari ini saja, tapi tanpa riwayat medisnya. Nah, lalu recurrent network itu dia menambahkan elemen delay atau unit memory. Nah, yaitu koneksi dari output di waktu T kembali sebagai input di waktu T plus 1. Nah, inilah yang membuat perbedaan besar untuk data time series. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi seperti ini, feed forward itu input T sama dengan output T. Jadi dia hanya uh, melihat hasil yang sekarang saja. Namun kalau recurrent itu dia input T plus state T-1, state T-2 sampai state T-N. Jadi dia memberikan hasil sekarang dan juga meload hasil yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ditugaskan untuk merancang jaringan saraf tiruan yang memprediksi probabilitas curah hujan, yang mana rentang nilainya harus selalu di antara 0 hingga 1. Evaluasilah penggunaan fungsi Purlin pada output layer untuk masalah ini. Apakah fungsi tersebut tepat? Jika tidak, usulkan fungsi yang lebih baik dan berikan argumentasi Anda. Jadi dari evaluasi saya itu
Purelin itu tidak tepat karena dia tidak membatasi rentang output. Nah, jika net inputnya itu sangat besar atau sangat kecil, Purelin itu menghasilkan nilai seperti 1,8 atau lebih, atau bahkan min 0,3 yang nggak bisa diinterpretasikan sebagai probabilitas. Yang mana probabilitas ini kan harus antara 0 dan 1. Nah, jadi logsig ini adalah pilihan yang tepat karena itu eh, fungsinya itu berbentuk huruf S seperti ini. Jadi secara matematis menjamin output selalu berada di rentang eh, 0 sampai 1 sesuai definisi probabilitas. Nah, mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.